Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang sungguh luar biasa, menolong dan menyertai kami hingga sampai pada hari ini. Memang tidak selalu berjalan dengan baik, tidak selalu berjalan dengan mudah, tidak selalu berjalan sebagaimana yang kami harapkan di dalam hidup. Tetapi justru di situ kami dapat melihat bagaimana tangan Tuhan turut ambil bagian di dalam kehidupan kami begitu sempurna. Allah yang Immanuel itu sungguh kami rasakan, baik dalam kehidupan kami secara pribadi maupun di dalam pelayanan kami, pengabdian kami melalui gerejamu di Kembang Harum ini. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua berkat penyertaan Tuhan. Dan pagi ini kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk memohon hikmat yang daripada Tuhan. Terlebih melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kami, menguatkan kami, tetapi juga sekaligus menegur kami apabila selama ini kami masih terlalu sering berjalan di luar kendali Tuhan. Sebab itu Tuhan, waktu kami selama beberapa menit ke depan kami serahkan kepada Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai telinga kami, kuasai sekitar kami, kuasai ruangan ini dan sekitar gerejamu ini. Dan berfirmanlah Tuhan kepada kami semua. Dan hamba-Mu yang jauh daripada sempurna ini menyembunyikan diri di bawah kaki salib Kristus, supaya jangan ada kemuliaan Tuhan yang tercuri. Dan biarlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Halo. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, tapi tidak selaras dengan ora sumbut karo suarane. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ngono loh. Itu pun cek wong loro. Luar biasa kok luar biasa. Luar biasa tenan ora jan iki. Jenengan kuwi ra usah ajak-ajak liyane. Anak jalanan ya. Alias nganter paket. Tepat di penghujung tahun, hari terakhir, di bulan terakhir, di tahun 2023, ini juga ibadah kita yang terakhir. Tahun terakhir, sesuk jadi tahun nah. Tahun terakhir sesuk terus Gusti Yesus datang, repot. Ya terserah Tuhan sih, saya siap-siap aja, tapi lah iso ya aja sik. Wong kok jek melekan kok. Sesuk urung sempet bobok Tuhan Yesus datang kan ya. Ngantuk nggak dipanggil Tuhan. Ya ibadah kita terakhir. Ini ibadah kita terakhir, pelayanan terakhir di bulan ini, di tahun ini maksudnya. Ibadah Sabat terakhir, pelayanan Sabat terakhir, karena nanti malam masih ada pelayanan lagi, ada ibadah lagi. Pertemuan kita terakhir di dalam ibadah Sabat di tahun ini. Namun tentunya bukan yang terakhir dari yang segala-galanya gitu.
karena hidup masih harus terus berjalan. Mengapa Immanuel atau Allah menyertai ini menjadi tema? Mengapa pada akhirnya saya memutuskan bahwa tema tahun 2023 itu adalah Immanuel. Sudah saya sedikit jelaskan di awal tahun, tetapi khotbah hari ini atau firman Tuhan hari ini sebagaimana janji saya, kita akan pelajari secara singkat, tidak sebagaimana biasanya, karena sebelum menjawab ini ya, mengapa Immanuel, karena nanti malam kita masih ada kegiatan supaya jenengan tidak terlalu capek dan tidak ada alasan untuk capek untuk tidak datang nanti malam. Kesel Pak, mau isuk wis nek gereja, supaya tidak ada alasan itu. Jadi lek gaya alasan yang lebih kreatif. Tetapi lebih daripada itu juga karena panitia ada beberapa hal juga yang masih harus disiapkan supaya tidak, kalau orang Belanda bilang dandap-dandap gitu. Itu basa Londo kuwi. Sak ngertiku. Ning biasanya ngertiku salah. Nah, kembali ke dalam firman Tuhan, mengapa Immanuel menjadi tema kita di tahun 2023? Karena setidak-tidaknya ada pergumulan besar, ada tantangan besar yang kita hadapi di tahun 2023. Kita sama-sama tahu bahwa di tahun 2023, tepatnya di bulan Juli, tanggal 20 bila Dek? 2 berapa? 25 atau 24? Tanggal 25 Juli gereja kita sudah secara resmi dimandirikan. Atau bahasa yang awam sering kita dengar, jadi induk. Padahal kalau jadi induk itu harusnya punya anak. Makanya saya lebih senang dengan kalimat atau kata dimandirikan. Karena pada kenyataannya kita belum menjadi induk karena kita belum punya anak. Betul toh? Tapi apapun itu istilahnya, itu menjadi satu tantangan besar bagi kita semua. Yang saya pikir bukan hanya soal uang, tetapi bagaimana kesiapan kita, bagaimana kesiapan jemaat dari cabang menjadi gereja yang mandiri. Ya walaupun ada beberapa komentar, Pak sebelumnya kan juga sudah opo-opo dewe gitu loh. Tetapi ini berbeda. Ada tanggung jawab yang bagaimanapun juga pasti akan berbeda. Ada tantangan yang bagaimanapun juga pasti akan berbeda. Sebab itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tema apa yang pas, dan kemudian muncullah Immanuel ini. Karena Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu dalam kehidupan kita itu akan tercapai. Segala sesuatu, segala tantangan, segala kesulitan akan dapat kita lewati jika Tuhan menyertai kita. Jika Tuhan menyertai kita, maka segala sesuatu akan dapat tercapai. Mungkin ya tidak akan berjalan dengan mudah. Mungkin juga harus kita lewati dengan berdarah-darah. Tetapi pasti akan tercapai. Asal Tuhan yang menyertai kita. Nah, artinya bukan karena siapa kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bahkan mungkin juga bukan karena pengalaman-pengalaman kita. Alah Pak, wis kulino urip dhewe, alah Pak, wis kulino mikir dhewe. Bukan karena itu. Tetapi karena Tuhan yang menyertai kita. Maka untuk tahun-tahun sebelumnya pun, meskipun secara jujur, secara manusia pun saya juga rasa khawatir tuh ada. Yo saya unjur kembang arem ini mau dibawa kemana? Pikiran itu pasti akan ada sebagai manusia. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, dan ini yang saya yakini, bahwa asal Tuhan yang menyertai kita,
maka semua dapat tercapai, semua dapat terlewati dengan baik. Pun ini juga berlaku di dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita menjadi kuat, kalau kita menjadi sukses, kalau kita menjadi berhasil, bukan karena siapa kita. Wah, keren kayak Pak, anak-anak gue mentas kabeh. Lawit begini nanti rendem, Pak. Takon mentas, tak gelem mentas. Kalau orang Jawa kan istilahnya itu, anak gue sudah mentas kabeh kayak Pak. Artinya apa? Wis sudah sukses. Minimal wis sudah lulus sekolah dan sudah dapat kerjaan, itu namanya mentas. Kadang juga ada plusnya, plus sudah nikah. Nah itu lebih mentas lagi, berarti mentas pindu. Berarti adu sepeng pindu. Anakku mentas ya Pak. Aku loh. Anake ora duwe, ning anakku lho. Iki lho, lek gak. Bukan karena siapa kita. Iya, saya paham, pasti setiap orang tua akan bekerja keras untuk anaknya. Setiap orang tua yang baik pasti akan melakukan apapun. Data dapetnya selama itu halal, melakukan apapun, nyikat pite tonggone kan ya ora lucu kan. Untuk anaknya. Tetapi memang ada orang tua di luar sana yang menghalalkan segala cara untuk itu. Makanya saya tidak bilang, saya tadi katakan orang tua yang baik pasti akan melakukan apapun dengan halal, dengan perkenanan Tuhan untuk anak-anaknya. Saya paham setiap perjuangan kita. Saya paham setiap doa dari jemaat. Saya paham setiap perjuangan dari panjenengan semua jemaat Gereja Baptis Indonesia Kebangarum. Saya tahu itu. Saya apresiasi itu. Saya hargai itu. Tetapi saya mau katakan, bukan karena siapa kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai. Nah, hal ini selaras dengan Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Bukan. Tentang kisah Yusuf. Yang menurut saya bisa diambil dari satu ayat ini untuk kita bisa melihat semua tentang kehidupan Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, firman Tuhan katakan apa? Berhasil. Nah, kembali ke dalam pertanyaan, mengapa Immanuel? Karena Immanuel, karena penyertaan Tuhan itu adalah kunci. Penyertaan Tuhan adalah kunci. Kunci dari setiap keberhasilan kita. Kunci dari setiap kesuksesan kita. Kunci dari setiap kekuatan kita. Immanuel. Nah, piye caranya supaya Tuhan menyertai sudah dibahas minggu-minggu yang lalu. Yang kemarin tidak datang, lihat aja di YouTube. Di streamingnya maupun di rekaman khotbahnya sudah dibahas di sana. Tetapi sekali lagi perlu kita ingat bahwa penyertaan Tuhan, Immanuel itu adalah kunci. Yusuf menjadi berhasil. Bahkan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Kita dulur jo duduk. Yusuf, si keturunan tapi. Ya. Karena Tuhan yang menyertai Yusuf.
Iya wae Pak Yusuf anake. Anak sapa? Anak sapa? Yusuf anak sapa? Yakub. Yusuf anak Yakub Pak, ya jelas. Faktor keturunan itu pengaruh Pak. Apalagi zaman sekarang Pak. Menjadi orang sukses tergantung bapaknya sapa. Gitu. Tapi bukan karena itu. Bukan karena itu. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf. Oke. Karena penyertaan Tuhan itu adalah kunci. Yusuf menjadi berhasil karena disertai Tuhan, bukan karena siapa bapaknya, bukan karena pengalaman dia, bukan karena hebatnya Yusuf, atau bukan karena Yusuf yang tampan rupawan sebagaimana firman Tuhan juga katakan itu. Bukan. Bapak Potifar, bukan istri Potifar ya, kepencut dengan Yusuf, bukan karena Yusuf ganteng, tapi karena dia butuh budak dan dia punya uang. Hingga akhirnya Yusuf dijadikan orang kepercayaan di rumah Potifar juga bukan karena Yusuf ganteng. Karena Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf berhasil, maka Bapak Potifar kepencut dengan Yusuf. Bermula dari Tuhan yang menyertai Yusuf. Dan dimanapun Yusuf ditempatkan, dimanapun Yusuf dikondisikan, berhasil. Bahkan ketika dia difitnah dan dia masuk penjara, dia berhasil keluar dari sana. Dan diangkat menjadi kepercayaan Fir'aun. Bahkan ketika menjadi kepercayaan Fir'aun, Mesir menjadi negara yang maju, menjadi kerajaan yang maju. Ketika semua negara, ketika semua kerajaan, ketika semua tempat paceklik, terjadi kelaparan yang hebat. Apa yang terjadi dengan Mesir? Berlimpah ruah. Makanya bapak Yusuf dan saudara-saudaranya yang lain hijrah pergi ke Mesir untuk apa? Tumbas. Karena di semua tempat sudah gak ada, hanya di Mesir yang berlimpah-limpah. Kesuksesan Yusuf. Siapa yang tidak ingin sukses seperti Yusuf? Siapa yang tidak ingin berhasil seperti Yusuf? Lah istilah wong Jawa tangannya adem. Nyekel apa-apa mesti dadi. Tandur kembangnya mesti urip. Gitu? Jadi kan tangannya adem apa? Lah bar nyelup cuci tangan ya adem. Tapi ya kan orang Jawa punya istilah itu toh. Mau ngerjakan apapun pasti bagus. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Setiap kita pasti ingin. Betul? Setiap kita pasti ingin ketika mendidik anak-anak kita menjadi anak yang sukses. Bahkan untuk diri kita pun ketika kita mau bekerja, kita pengen pekerjaan kita sukses. Mau. Tetapi ini yang tidak banyak orang tahu. Dan kalaupun orang tahu, biasanya tidak mau tahu. Apa? Bahwa di balik kesuksesan Yusuf, sebelum Yusuf menjadi berhasil, sebelum Tuhan menunjukkan penyertaannya, Yusuf diremukkan terlebih dahulu oleh izin Tuhan. Yusuf benar-benar dihancurkan lebih dulu. Yusuf benar-benar ditempa lebih dulu. Dia harus dibuang oleh saudara-saudaranya. Tidak diakui, dibenci. Bahkan lebih parah daripada itu, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dan itu menyakitkan. Gak percaya? Coba di sini siapa yang punya kakak beradik jumlah banyak?
Lah aku cuma loro. Paling akeh sapa? Kakak beradik paling akeh sapa? Ada yang 4? 4 angkat tangan. Kakak beradik 4. 4. 5 ada? 5. Wah, ono sing luwih akeh. 6. Pak Ari 6, Bu Yohana 6 juga. Wah, sangar, keluarga besar. Ada yang lebih dari 6, 7? Wah, kalah Pak. Ya Pak, itu Pak tuh. 7 juga. 8. Wah, 8. Saya tua umurnya, saya sepuh umurnya, mesti saya akeh iki. 9. Pak Jono gak mungkin ngacung dong 9 dong. Gak mungkin dong. Ngacung 9 gak mungkin dong. Kan sak dulur karo Pak Rito. Masa Pak Rito dulur 8, Pak Jono 9. Sini cing sapa? Masa Pak Bayu. Ada yang punya banyak saudara. Kalau jenengan dibuang piye? Jangankan dibuang. Dinengne wae ra enak rasane toh. Ayo ya sesama saudara, pernah tukaran enggak karo saudara deh? Entah apapun alasannya. Tidak hanya waktu kecil, waktu dewasa sekarang pun ada pernah enggak? Jujur aja. Bukan karena apapun, jengkel kalau saudara nih. Atau mungkin melakukan kesalahan yang membuat saudara jenengan jengkel dengan jenengan. Terus jenengan dinengne. Ora dianggap ketika ada anaknya ulang tahun gitu. Misalkan Otniel ulang tahun gitu. Mbak Elsa ada enggak? Ora ono aja dirasani. Semua diundang, Bu Wiwit tok sing gak diundang. Jengkel enggak? Ora apa-apa para diundang rak paten, tapi jengkel toh. Makanya ngomong ngono. Gitu. Lah ora jengkel ora mungkin ngomong ngono. Gak mungkin ngomong ora paten para diundang ora apa-apa, ora mungkin ngomong gitu. Kalau gak jengkel gitu. Ngomong seperti itu karena jengkel. Lah Daniel kalau jenengan dibuang oleh saudara, lebih daripada itu dijual. Ingat loh, dijual loh. Dijual tidak menjadikan orang yang dijual menjadi berharga. Dijual justru menjadikan orang yang dijual menjadi tidak berharga. Karena pada akhirnya hidupnya, nasibnya ditentukan oleh siapa yang membeli dia. Uripe wis ra enek regane. Mau diinjak-injak, bahkan dipukuli atau mungkin dibunuh, diapakan, diperlakukan seperti apa, sudah punya hak untuk melawan. Dibuang dan dijual itu menyakitkan. Dibelilah oleh Potifar. Kemudian karena Tuhan menyertai Yusuf, apapun dikerjakan Yusuf menjadi berhasil. Dipercaya sesuatu oleh Potifar, mengatur seluruh rumah tangganya. Berhasil. Yusuf bekerja keras, Yusuf berjuang, Yusuf pikir piye carane keuangan Potifar ini menjadi baik. Semua tertata menjadi baik. Dalam perjuangannya difitnah dong. Difitnah sama istrinya Potifar karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, ngono jarene. Difitnah dong. Dilebokne penjara. Parahnya Potifar percaya karo bojone. Yusuf yang sudah berjuang untuk keluarga, rumah tangga dan seisi rumahnya harus dijebloskan dalam penjara karena fitnahan dari istrinya. Loro ndak? Sakit ndak? Ada yang sudah bekerja keras dalam perusahaan, jangankan dipuji. Wes kesal-kesal nge-MC, jangankan dipuji, difitnah. Sumui gara-gara Pak Bayu. Lah itu bukan fitnah sih. Lara hati enggak kalau fitnah, lah itu tadi guyon. Wes sapi aku gelem MC, Pak. Jangankan dipuji malah dielek-elek. Sakit enggak? Sakit. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kesuksesan kita, dalam setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan lupakan ini bahwa setiap kita pun akan melewati proses yang menyakitkan ini. Kita harus diuji, kita harus ditempa
untuk menciptakan kualitas terbaik dalam kehidupan kita. Berarti enak dong Pak. Jangan salah. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata, itu kata Tuhan Yesus. Justru dalam setiap kesesakan kita lah Immanuel itu menjadi terasa. Panas apa boten sekarang? Sopo sing sumuk, sing keringate deleweran selain aku. Iki kebloh iki. Mosok rong dino rong minggu kok ben khotbah klambine teles kebles. Sopo? Nah, buktine paretoe minum. Dahaga kan? Kering kan? Anak sing gak sumuk, katisen ana. Ketika sumuk, ketika tenggorokan kering, yang paling melegakan adalah apa? Es teh, ada lagi? Air, ada lagi? Wes kita. Ketika dahaga, ketika haus, ketika tenggorokan kering, sampai batuk-batuk, yang paling melegakan adalah minum. Enak es teh rak diminum percuma. Jadi bukan es teh, bukan air, bukan es cincau, es boba atau apapun itu, tetapi adalah minum. Plong, enak. Lagi kesel-keselnya, haus-hausnya minum. Apa meneh minumnya es teh kayak wah, enak mah. Ibu saya es terus ya mah ya. Kadang apa mah? Panas ya mah. Saungu ya mah. Plong, enak gitu. Kadang-kadang gak mikir urusan watuk, mikir carry, yang penting plong nih sih. Coba kalau jenengan lagi kedinginan. Coba kalau jenengan gak lagi haus, mbok enak es teo, ya tetap minum Pak. Tapi orang secelekuk kalau jenengan lagi haus. Tapi tahu celeguk tahu. Tapi kalau yang namanya lagi haus, lagi dahaga, bar kewesel, tanda gawe, krowi kita gua bias. Jangankan minum celeguk setetes saja itu sangat berarti. Sama. Justru dalam setiap kelemahan kita lah pertolongan Tuhan sekecil apapun akan kelihatan nyata. Immanuel itu akan lebih nampak. Maka jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih ketika kita mengalami proses tempaan yang menyakitkan. Justru disitulah kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita. Justru disitulah kita dapat melihat pada akhirnya sebagaimana Yusuf yang disertai Tuhan, walaupun melewati proses yang menyakitkan, akan berbuah yang sangat manis, akan menghasilkan kelegaan selayaknya minum air putih pas lagi panas-panas sih, minum es teh pas lagi ngelak-ngelak. Jadi Bapak Saudara, sebagai penutup, penyertaan Tuhan itu adalah kunci keberhasilan. Sebagaimana judul khotbah pada pagi hari ini. Penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Tetapi setiap kita juga harus berani melewati proses dan terus untuk berproses. Sampai besok, sampai seterusnya. Nah, menjadi gereja yang mandiri bukanlah akhir dari segalanya. Nah, wis rampung, wis dadi induk. Bukan berarti pelayanan kita sudah selesai. Justru akan makin banyak tantangan, akan makin besar proses lagi akan yang kita lewati di hadapan kita. Saya lupa, saya sampaikan di mana? Jam doa kalau tidak salah ya. Ibaratnya kita ini barusan naik kelas. Dari cabang menjadi induk toh. Naik kelas toh. Sebagaimana anak-anak sekolah yang naik kelas pasti pelajarannya makin sulit, susah, angel. Lek pelajarannya saya angel, ujiannya saya
Angel. Bersiaplah untuk itu. Tantangan kita ke depan tidaklah mudah. Pak kok ngeden-ngedeni, Pak kok dongone elek. Tidak, ini umum, ini normal, ini wajar. Gitu ya. Ketika saya bilang sama si Fraka, rajin belajar sejak sekarang karena SMP pelajaranmu akan lebih sulit. Pak kok ngeden-ngedeni, ini gak ngeden-ngedeni, ini logika normal. Pelajaran SD dengan SMP pasti akan berbeda. Ya, gak akan mungkin semakin mudah, tapi pasti akan semakin meningkat dan semakin susah. Ya toh? Pokoknya SMA, soyo, kamu ngerti fisika, kamu ngerti kuantum, ngerti enggak? Itu akan bawa temui ke depannya yang tidak kamu temui di SD. Sin kos tangen yang sampai hari ini papa murak mudeng itu maksudnya apa? Pelajaran SMP kuwi padahal. Iki fungsine apa? Aku khotbah rak perlu gawe sin kos tangen untungnya. Pari sin kos tangen tuh apa pari murak mudeng. Saya dapat SMP, Pak. SMP saya dapat. Ada. Saya sudah ada SMP. SMP kan aku, Pak Ari. Tapi saya SMP sudah dapat sinkos tangan itu. Untungnya saya SMA masuk jurusan IPS. Ora terlalu gagas urusan kui. Jebul nang IPS ketemu ekonomi. Mumet ngurusin neraca gitu. Neraca perdagangan tahu nggak kamu? Itu nanti akan kamu temui yang tidak kamu temui di SD. Pak kok ngeden-ngedeni, ini nggak ngeden-ngedeni. Ini normal, ini wajar. Sama ketika saya katakan tantangan ke depan itu akan semakin susah. Karena kita sudah naik kelas, karena kita sudah naik level. Dalam kehidupan pribadi Anda pun juga sama. Tantangan ke depan akan semakin berat. Bukan ngedeni-ngedeni, bukan dongak nelek, muga-muga patuk sesuk tak akeh tantangan, akeh masalah, enggak. Tapi semakin naik kelas hidup Anda, semakin naik level iman Anda, logika sederhana yang wajar terjadi, tantangannya juga semakin berat. Mengakibatkan ujian yang semakin berat. Gitu. Jadi ini bukanlah akhir dari segalanya. Ada banyak tantangan ke depan yang pastinya juga akan lebih berat. Tetapi apapun itu, di penghujung tahun ini saya mau katakan, tetap maju. Tetap maju dan tetap harus berjuang. Kalau Tuhan menyertai kita tahun 2023, maka tahun 2024 Tuhan juga pasti akan menyertai. Maka tahun depan, ini yang saya mau katakan kemarin Rebu kalau tidak salah, saya mau bocorkan tema saya tahun depan. Maka tahun depan sebagai kelanjutan dari tema Immanuel ini, tema tahun 2024, terus bergerak dan terus berjuang. Lebih tepatnya, tetap bergerak dan terus berjuang. Menjadi gereja yang mandiri bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus tetap bergerak dan kita terus harus berjuang. Tahun 2023 yang nanti malam akan kita akhiri bersama-sama bukanlah akhir dari kehidupan kita. Masih ada hari esok yang menanti kita. Masih ada tantangan yang baru pun juga demikian, di baliknya pasti ada berkat dan sukacita yang. Sebab itu tetap bergerak dan terus Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan ini kami boleh belajar kepada firman Tuhan. Dan kami dapat mengakhiri tahun ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami. Allah yang Immanuel itu sudah dan akan terus menyertai kami dalam segala hal kehidupan kami. Dan kami percaya jika tahun ini, sepanjang tahun ini Tuhan sudah menyertai kami, maka di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, Tuhan pun akan terus menyertai kami. Ini kami Tuhan, aturlah dan pakailah menurut apa yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu sudah selesai berbicara,
Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi hikmat dan pengertian juga mengubahkan kehidupan setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, terlebih jemaat-Mu yang hadir di ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.